warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Tega Mareta dan rekan-rekan saya. Saya Fatimah Isronia. Saya Firdausi Amalia Ilmi. Saya Luciana Putri. Saya Lailatul Hasanah. Saya Maizaro Agustin. Saya Muhammad Andriansyah Ramadhani. Nama saya Muhammad Syaiful Bahri. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tentang bagaimana cara mencegah hazard psikososial atau bahaya psikososial di lingkungan perawat. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya perlindungan yang ditunjukkan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya, agar tenaga kerja dan orang lain yang dapat di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Potensi-potensi yang dapat menimbulkan bahaya dapat berasal dari mesin lingkungan, kerja sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi. K3 melihat hazard dan risk dengan tujuan memanage atau mengendalikan hazard dan risk tersebut untuk meminimalisasi terjadinya injury ataupun ICAN. The International Labour Organization 1986 mendefinisikan bahaya kerja atau bisa juga disebut dengan work hazard adalah sumber potensi kerugian atau suatu situasi yang berhubungan dengan prakerja, pekerjaan dan lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian atau gangguan. Bahaya dapat dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama bahaya fisik, bisa juga disebut dengan physical hazard. Yang kedua bahaya kimia, bisa juga disebut dengan chemical hazard. Ketiga yaitu bahaya biologi, bisa juga disebut dengan biological hazard. Dan yang keempat yang akan kita bahas hari ini yaitu bahaya psikososial, dalam kurung psikososial hazard. Assalamualaikum nurse, saya mau konsultasi tentang pasien Nyonya L di ruang mawar. Kamu konsul sama Nurse Ella aja sana. Saya sibuk gini kamu nggak lihat. Baik nurse, kalau begitu saya konsultasi ke Nurse Ella saja. Permisi Nurse Ella, saya mau konsultasi pasien Nyonya L di ruang mawar. Lu gak tahu saya, itu kan pasien kamu, berarti urusan kamu. Saya lagi sibuk nih. Udah ya, ke yang lain aja. Ih, ini kan penting tentang pasien. Awas saja nanti kalau ada yang tanya, gak bakal saya jawab juga ya. Apa gunanya tim kalau gini? Makin gak betah saya di tim ini. Cara mencegah dan mengatasi hazard psikososial di lingkungan kerja perawat dengan masalah komunikasi yang buruk antar perawat. Yang pertama, sebelum kita berkomunikasi dengan rekan perawat atau dengan tenaga kesehatan lainnya, kita harus memperhatikan terlebih dahulu apakah rekan perawat atau partner perawat kita itu sibuk atau tidak. Ketika kita mengganggu kesibukan rekan kita, itu akan menyebabkan konflik, yaitu marahnya rekan perawat kita. Seperti yang dicontohkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu perawat Meme yang meminta bantuan kepada perawat Fatim, namun perawat Fatim melemparkan pertanyaannya kepada perawat Ella, sehingga perawat Ella itu marah kepada perawat Meme karena perawat Ella telah diganggu waktunya atau kesibukannya oleh perawat Meme. Dari sini akan menyebabkan konflik pribadi setiap perawat. Perawat Ella menjadi marah dan tidak suka kepada perawat Meme, dan perawat Meme juga memiliki rasa yang tidak suka juga karena perawat Meme
karena rekan perawatnya tidak mau membantunya, sehingga di sini akan menyebabkan konflik dan juga komunikasi yang buruk antar perawat. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan pertemuan antar perawat, antar staf, antar tim dan juga pimpinan. Di sini mengadakan pertemuan ini agar terjalin komunikasi yang baik setiap rekan kerja, setiap tenaga kesehatan lainnya, sehingga ketika kita menjalin hubungan atau menjalin komunikasi yang baik, itu akan menimbulkan keakraban antar sesama tenaga kesehatan. Ya, di sini kalau kita sudah menjalin keakraban yang baik, menjalin komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik, sehingga solusi dari permasalahan pasien itu akan timbul, sehingga tujuan pasien untuk sembuh itu menjadi lebih cepat. Nurse Inggit, tolong cek tanda-tanda vital Nyonya Alia di ruang melati ya. Baik, Des Lucy. Nurse Inggit, tolong ganti infus Tuan Bani di ruang mawar ya. Tadi ada keluarga pasien laporan ke sini. Baik, Des Lucy, saya akan ambil infusnya dulu. Nurse Inggit, tolong pasang infus Nona Cici di ruang anggrek ya. Infusnya lepas tuh, ada laporan barusan. Baik, Nurse Lucy, saya akan pasang infusnya. Nurse Inggit, besok jaga malam ya. Padahal kan kemarin-kemarin udah jaga malam terus. Baru hari ini dapat pagi. Udah dipindah lagi jaga malam buat besok. Ada apa, Nurse? Saya tidak dengar. Enggak, Nurse, gak apa-apa. Iya, besok saya jaga malam. Nurse Inggit, tolong injeksikan obat ke Nyonya Dini di ruang Lili ya. Sekalian lepas infus Tuan Ayub di ruang Lili. Nurse Inggit. Nurse Inggit. Nurse. Nurse Inggit. Nurse Inggit. Nurse. Nurse Inggit. Nurse. Nurse Inggit. Cara mencegah resiko hazard yang dengan masalah yang kedua yaitu beban kerja yang berlebih. Nah, ini sangat sering terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan kebijakan, kita harus melibatkan karyawan karena karyawan adalah sebagai pelaksana, ya. Seperti contoh dalam mengatur shift, ya. Kita harus dalam mengatur shift tersebut kita harus melibatkan karyawan, ya. Kenapa melibatkan karyawan? Karena karyawan itu yang akan melakukan kebijakan tersebut. Kalau kita melakukan pengambilan keputusan secara sepihak, ya, itu yang akan menyebabkan gangguan psikologis dan gangguan fisik terhadap karyawan, sehingga karyawan tidak mau melakukan pekerjaan atau tidak mau melakukan kebijakan tersebut. Nah, hal ini sangat penting harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan sekali. Kemudian yang kedua, dalam suatu ruangan dengan pasien yang banyak, kita harus mengatur berapa perawat yang ada di ruangan tersebut. Harus disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena agar tidak terjadi atau tidak menimbulkan beban kerja yang berlebih. Kalau sudah menimbulkan beban kerja yang berlebih, itu akan mengganggu psikologisnya, mengganggu fisiknya, keadaan perasaannya, seperti itu.
seperti yang dicontohkan oleh rekan saya di video sebelumnya, yaitu perawat Lucy yang terus-menerus menyuruh perawat Inggit. Nah, ini sangat tidak efektif untuk dilakukan. Karena kita bekerja sama, bukan bekerja untuk diri sendiri, seperti itu. Jadi kita bekerja sama, kita saling membantu, ya. Kenapa kita saling membantu? Agar beban kerja itu tidak berlebih, tidak menyebabkan gangguan fisik, sehingga tidak menyebabkan kelelahan, kemudian juga gangguan jiwa terhadap pikirannya, seperti perawat Inggit yang terus-terus pikirannya disuruh oleh perawat Lucy, perawat Inggit, sehingga pikirannya tuh tidak fokus dalam bekerja. Dia merasa capek, dia merasa lelah. Nah, ini juga sangat penting untuk diperhatikan, dan ini sangat sering terjadi di lingkungan kerja perawat. Sekian penjelasan dari kami tentang K3 Hazard Psikososial. Maaf jika banyak kekurangan, kami harap ada saran untuk kami sehingga di tugas video selanjutnya kami bisa membuat video yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.